jangan kau percaya. Karena kedatanganku yang kedua itu tanda-tandanya sangat jelas. Itu pasti kiamat. Ada yang datang. Ada yang datang kepada Edis. Percaya dia. Kabur keluar negeri menghujat. Gitu loh. Memang agak sulit kan gitu. Kalau ini data yang mau dibahas. Karena mereka percaya yang tidak bisa dipercaya. Jadi dipaksakan percaya hal-hal yang tidak bisa dipercaya. Karena tokoh sudah berpesan, jangan percaya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Kalau jangan percaya, Gol, apa bahasa Inggrisnya? Don't believe. I don't believe. Don't believe. Don't believe. Oke. Ya udahlah. Saya bukan orang bule kok, tapi saya bisa dikit-dikit lah. Itu kira-kira teman-teman. Lanjut. Ayo teman-teman Oten yang ingin membantah narasi movement apologet Islam tentang sosok yang datang ke Paulus, silahkan. Kalau kalian masih mempercayai Yesus, bawa data kalian di sini, tunjukkan betul tidak Yesus yang asli, sosok yang mendatangi Paulus. Padahal Yesus berkata hanya datang 2 kali saja. Kok tiba-tiba ketika kedatangan yang kedua nggak ada tuh kiamat? Kan lucu ya. Ayo teman-teman Karasten. Ini teman-teman, semua ini kan kita berbagai macam suku ya. Silakan ketik di bawah maupun ada di YouTube sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Artinya apa? Jangan percaya. Kalau bahasa Jawanya apa, bahasa Padangnya apa, bahasa Bugisnya apa, bahasa Mandarnya apa, semua silakan pakai bahasa daerah masing-masing. Jangan percaya. Kita tunggu yang mana yang lucu. Ojo percaya Jawa. Jan picayo, bahasa apa tuh Jan picayo? Aceh patah. Nah, ting percaya bahasa apa tuh? Waduh, jo ngandel, waduh, ojo ngandel, ajak ngandel, nggak usah Minang. Tiako trip apa itu? Ajak metepe, Bugis. Jo oco kui, apa itu? Aina imbi, apa ya? Aina imbi apa itu, bahasa apa itu? Abdi Sunda. Ayo Gol, lu baca Gol, di bawah Gol. Bahasa ini, bahasa daerah nih. Jo coyo kui, cianjur hilang sampai, kui sembuh. Bang Indra Kurniawan, nak sadu. Bang Indra apa itu nak sadu? Jangan nak percaya, sadu. senang. Nak sadu apa? Dek percaya, ojo ngunggu. Oh, bahasanya Upin Ipin nih. Apalagi sih? Ngadabrus, bukanlah itu Jok gelem dia pusi. Itu mah jangan berbohong ngapusi kok. Jo coyo omongannya, ya bener, jangan percaya omongannya. Waduh, ojo nguni. Ojo ngadi-ngadi kalau kata orang Jogja. Iya. Dang percaya. Jo coyo omongannya, aduh. Oh belum. Kok nggak ada bahasa Bandar ya? Bahasa Tator apa dah? Aran Tator nih. Kalau bahasa Bugis tadi aja mata bener itu. Itu bahasa Bugis tuh. Berunget siahurung. Aduh, Batak apa ya? Berunget siahurung. Bahasa Batak apa teman-teman? Bahasa Bali apa kan gitu? Mudi basok. Mudi basok. Bahasa Balinya sing nyak percaya. Nyak percaya. Sing nyak percaya. Beli semua beli.
sing nyak percaya, tiang sing nyak percaya apa ngurain sing ada Paulus ketemu Yesus Mbak Mongit ojo ngandel bahasa apa ojo ngandel? Ojo ngandel bahasa Jawa. Jawa bisa. Jawa banyak soalnya Bang Andi bahasanya. Kalau dia kan Mojokerto. Siapa kalian itu berdua Mojokerto? Je percaya. Je percaya. Bahasa Madura. Swastiastu dan pasar hadir. Sekitato. Hadir juga Denpasar. Canggu hadir. Nih Bli. Oke, kita kasih ini aja interaktif dengan netizen ya. Kita apa ya? Menggantikan TV-TV yang tidak edukatif gitu ya. Nah, kita edukatif di sini. Kita berikan pertanyaan, Anda jawab pakai bahasa masing-masing. Seandainya Anda bermimpi atau seandainya Anda jalan lagi sendiri termenung, terlintas di pikiran Anda bahwa datang Nabi Isa kepada Anda. Apakah Anda percaya? A. Percaya. B. Tidak percaya. Jawab pakai bahasa masing-masing. Jangan bahasa Indonesia jawabnya. Enggak percaya belas katanya Gol. Enggak percaya belas angin ini. Ida bahasa apa Ida ya? Ida itu bahasa Palembang. Bahasa Palembang Jambi Ida. Oh nyandak percaya ngana ini pasti Manado ngana. Nyana Manado rupanya. Bahasa Bu bisa apa Ki? Aku sih puas. Gak ada ngomong dulu Gol. Oke ya itu teman-teman coba typing di bawah. Jak percaya apa? Pakai bahasa daerah ya. Sambil kita menunggu teman-teman Kristen takutnya monolog mereka panas. Ntar kita share dulu ya. Orang ngandel. Yang kedua nih. Ini keluar dari topik dikit ya. Kalian semua ini kan kita hidup ini pasti membutuhkan materi ya untuk hidup kita. Tidak ada orang tidak membutuhkan materi dalam kehidupan ini. Ya, kita butuh duit buat beli beras. Kita butuh duit buat bikin rumah dan seterusnya. Pertanyaan, teman-teman, di saat kala Anda sulit, terus datang misionaris menawarkan Anda duit 1 miliar, tapi Anda dibaptis keluar dari Islam. Apa yang Anda lakukan? A. Murtad. B. Tidak murtad. Silakan dijawab. Atau A mau, B tidak mau. A mau, B tidak mau. Nggak ada yang jawab mau ya. Nggak ada yang jawab mau. 1 miliar loh itu. Wih, Masya Allah, tidak ada yang jawab mau. Tidak ada yang jawab mau loh. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Jadi karena hanya orang-orang yang lemah imannya yang bisa dibeli teman-teman. Tapi cara mereka itu yang saya sering dengar itu bukan langsung membuat orang murtad. Mereka mendekati dulu secara persuasif.
berteman dulu, dibantu dikit-dikit dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba seperti itu kan Dito. Itu melalui proses panjang gitu. Tadi alhamdulillah tidak ada yang mau murtad hari ini gitu. Pertanyaan ketiga, kalian kan pernah mendengarkan Edis gitu ya, kata Edis sang penghujat yang diekspor ke luar negeri oleh pendeta Heri Tarigan ini gitu ya. Menurut mereka kan ini Edis ini menguasai Al-Quran. Pertanyaan teman-teman, apa yang Anda lakukan seandainya Anda bertemu langsung dengan Edis? Oh, jawabannya nggak boleh main hakim sendiri ya, nggak boleh, nggak boleh. Saya ulang, apa yang Anda lakukan seandainya Anda bertemu langsung dengan Edis? A. Diskusi. B. Injak lehernya, injak lehernya kena juga gua, jangan. Ya terserah lu jawabannya apa dah. Injek aja. Jangan banyakin sendiri gua juga. Kira-kira apa? Dia pantas. Ya terserah lu jawablah, tapi saya nggak provokatif ya, karena Edis memang menyakiti hati umat Islam. Jadi jangan salahkan umat Islam itu kalau mereka berpendapat, gitu ya. Jangan salahkan umat Islam kalau mereka berpendapat apa yang dia lakukan kalau ketemu dengan iblis, siku di sini kan gitu. Kita nggak boleh, tapi kita harus edukasi bahwa kita nggak boleh melanggar hukum, itu kira-kira. Ini loh muka Edis tanpa kacamata, masa nggak ada yang tahu? Yes. Mana ya? Nah ini kan Edis. Juling dia. Ketemu situ kan kanan. Iya. Kanannya. Makanya pakai kacamata terus. Yang pertama lu. Terus di sini ada tompelnya teman-teman. Kalau teman-teman tahu. Kalau saya lihat sih ini bukan apa-apa ya, seperti motor. Ada tuh ibu-ibu ke pasar gitu ya, naik motor, yang kiri belok kanan, nah kayak gitu. Yang kiri, mata kirinya ke kiri, mata kanannya ke kanan. Nah ini nih. Kenapa saya? Jadi nggak fokus dia. Nah, ada tompelnya kan? Kan dalam menurut saya Makanya pakai kacamata dia. memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata, contohnya Kayak ibu-ibu sen kiri belok kanan kalau kata Bang Andi. ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Jadi debater muslim terutama atau termasuk itu adalah saya. Ya, Gol, ada nggak di situ statement Edis, Yesus bukan Tuhan, Yesus bertuhan? udah sering Ada. mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa Jadi Tuhan Yesus nggak benar. kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Aduh. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata enggak naik lah. Kalau kata orang Jawa, motonikiru. Coba diulang Gol. Bentar, ada yang ngeri-ngeri sedap, aku masih nyari. Tapi sambil nunggu ya, teman-teman, semakin mereka menghujat Islam gitu ya, tapi kok nggak ada yang murtad ya, malah banyak yang mualaf. Gitu ya teman-teman, setuju nggak ya? Yang lucu ini, Edis ngaku Tuhannya ada Tapi 3. Rob kami ada 3, Bapa di sorga, Yesus, dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Rob, sebagai kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Rob, sebagai kurios juga.
Berarti ada 3 roh. Karena otomatis, ya ada 3. Masalahnya kalian nggak bisa ngitung. Nah, itu masalahnya. Ada 3 Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Keimanan Jelas dong ada 3 roh, 3 kurios. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Si Edis Parlecem Mata Kero ngaku Tuhannya 3. Assalamualaikum Gurunda. Yuk balik kita teman-teman, Panglima kita udah balik. Makan 3 ngaku 1 dong. Enggak, Edis makan 3 ngaku 3 kalau Edis. Oh. Jujur dong dia. Jujur. Enggak ada suara Gurunda. Kemiut itu. Makan 3 ngaku 3. Jujur memang itu Edis itu. Oke. Ya, lanjut. Ya, tidak ada otennya dari tadi. Ada. Ada yang lain, lanjut. Nggak ada ya? Nggak ada Gurunda. Nggak ada yang naik. Kok bisa? Topik ini agak sulit dilawan. Agak Gurunda temanya buat para parlicim ini. Ini kita kasih biar seimbang kan ya. Yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan juga yang datang kepada Paulus itu siapa kan gitu. Supaya mereka nggak searah aja. Yang datang kepada Nabi Muhammad kenapa nggak dibahas? Nah ini kita sudah buka. Yang datang kepada Nabi Gampang Muhammad. jawabnya, yang datang kepada Nabi yang malaikat Jibril. Iya. Oke deh, aku mau tanya, Gurunda. Ini pertanyaan sering muncul dari teman-teman Karasten. Nah, Nabi Muhammad ini pertanyaan Karasten ya. Nabi Muhammad saat bertapa di Gua Hiro didatengin malaikat. Padahal gua tempatnya iblis. Jangan-jangan Nabi Muhammad didatangi iblis. Fadol Gurunda. Apa benar Nabi Muhammad didatangi iblis atau malaikat? Fadol. Iya. Latar belakangnya karena dia bertanya, yang bertanya ini adalah Kristen. Dan kalau kita menjelaskan tentang Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haq, itu tidak akan percaya mereka. Karena memang dasarnya mereka tidak percaya kepada Quran. Maka cara menjawabnya adalah, yang pertama datang sebelum Nabi Muhammad itu kan Yesus dulu kan. Nabi Musa, kemudian Daud, Salomo, Yesus, Nabi Muhammad. Yang paling dekat jaraknya adalah Yesus kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang setelah Yesus berpesan kepada kaumnya. Apa pesan Yesus kepada kaumnya? Aku akan pergi dan yang datang setelahku adalah seorang penolong lain. Jadi aku pergi, seorang penolong lain akan datang. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jadi menurut Yesus yang datang setelah beliau siapa? Roh kebenaran, Gurunda, sang penolong lain. Roh kebenaran dan juga Roh Kudus. Oke ya. Sekarang di antara Yesus dan Nabi Muhammad ada juga yang merasa kedatangan, namanya Paulus. Kan gitu. Kalau yang dikatakan oleh Yesus itu yang datang setelahku adalah Roh Kudus, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus. Kan gitu. Itu dulu. Tergenapi enggak itu? Tergenapi enggak? Yang datang setelahku adalah Roh Kudus. Tergenapi enggak? Tergenapi. Tergenapi dong. Tergenapi. Nah sekarang selain Yesus menubuatkan datangnya Roh Kudus, Yesus juga menubuatkan datangnya penyesat.
Betul? Betul, Matius 24. Siapa penyesat ini mengaku siapa? Mengaku Roh Kudus atau mengaku Akulah Mesias. akulah Kristus, akulah Yesus? Yesus akulah Mesias. Mengaku aku. Nah, sekarang berarti kita sudah pada kesimpulan akhir bahwasanya setelah Yesus ada dua yang datang. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah Yesus Kristus, tapi penyesat. Yang datang kepada Betul. Nabi Muhammad mengaku Yesus Kristus enggak? Tidak, Gurunda. Yang datang kepada Paulus mengaku Roh Kudus enggak? Tidak, mengaku akulah Yesus dan akulah Mesias. Lalu di mana pengakuan akulah Yesus itu? Kepada Nabi Muhammad atau kepada Paulus? Kepada Paulus, akulah Yesus. Nah, berarti pertanyaan tadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus, yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang penyesat. Kan begitu? Ya kan? Sepanjang Betul. Nabi Muhammad menerima wahyu, apakah Nabi Muhammad pernah mengaku bertemu Yesus? Nggak pernah, Gurunda. Kecuali pas di langit kedua. Kita mempelajari enggak di dunia. Jangan pakai pengecualian di dunia ini, di dunia bukan di langit. Sepanjang kemudian Paulus menjabarkan atau menerima ajarannya, pernahkah dia mengaku bertemu dengan Kristus? Pernah. Bang Indra, Pas syukran. perjalanan ke Damsik. Nah, berarti yang menggenapi tentang datangnya penyesat itu Paulus atau Nabi Muhammad? Kalau secara Alkitabiah Paulus, Gurunda. Paulus dan selesai. Berarti jawaban sudah kita bungkus. Makanya kita minta teman-teman kita naik ke sini. Al-Quran kan jelas mengatakan itu. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Kan gitu. Jelas itu dalilnya dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kita tidak ada ragu terhadap yang datang kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang datang setelah Yesus mengatakan Ruhul Kudus. Al-Quran surah An-Nahl jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbik bil haqq. Jadi tergenapi. Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad, yang datang kepada Paulus sosok ngaku Yesus Kristus. Jadi penyesat itu di mana sekarang bekerja, kan gitu. Oke, silakan dinaikkan kalau ada yang multi dari teman-teman kita non. Tadi ralat Guardian mengatakan bertapa ya, itu bertahanus. Jadi nggak ada istilah Iya. bertapa. Mungkin pertanyaan otennya. Dari Oten, kan aku memposisikan diriku Oten tadi. Kalau aku tahu itu, hatam aku. Ya tapi Oten itu selalu menuduh kan, gitu. Iya. Ada juga Nabi pertanyaan Muhammad nih. manusia biasa. Ya, silakan Bang Andi. Terusin dulu Pak Banyu. Nabi Muhammad manusia biasa ketika bertahanus kemudian untuk menepih dari hiruk pikuknya kehidupan bangsa Arab pada masa itu, dia menyendiri, berpikir, bertahanus, mencoba untuk berpikir apa yang terjadi terhadap umatnya, terhadap bangsanya. Begitu dia mendapatkan petunjuk, dia menjadi nabi. Dibandingkan ada makhluk yang digantung, disalib di pohon, tadinya adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mati dia dalam keadaan dengan jalan kutuk dia mati. Dimasukkanlah dia ke dalam gua milik Yusuf Arimatea. Hari Minggu pagi keluar dari gua dia jadi Tuhan, saudara-saudara. Yang satu mendapat wahyu jadi nabi, yang satu mendapatkan keadaan menjadi Tuhan. Nah ini
Ini yang kayaknya ada yang perlu diluruskan. Kalau manusia jadi nabi, wajar. Nabi Abraham, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Musa, Nabi Isa, wajar. Tapi saya belum pernah mendengarkan Tuhan Musa, Tuhan Abraham, Tuhan Yakub jadi Tuhan oleh karena mereka kemudian Mesias atau karena mereka mati keluar dari goa jadi Tuhan. Hanya ada di agama sebelah. Ya kan, misalnya ada orang petapa, ya kan, cari apa gitu kesaktian. Begitu dia keluar dari tempatnya dia bersembunyi atau tempatnya dia menyepi, keluar jadi orang sakti, bukan jadi Tuhan. Ini ada orang mati dengan jalan kutub, begitu dikubur, setelah dikubur keluar jadi Tuhan. Nah ini menggelitik akal sehat. Makanya Barat sekarang itu rame-rame meninggalkan agama tersebut karena sudah tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Karena bisa diterima tanpa akal. Sementara manusia digiring kepada sesuatu yang bersifat konkret, bukan yang abstrak. Bagaimana mungkin mayat masuk ke dalam sebuah kubur, begitu dia keluar, jadi Tuhan dia. Nah ini makanya kita mau bertanya kepada saudara-saudara kita Kristen, siapa sih yang datang kepada Paulus ini? Kok bisa-bisanya mereka mengatakan itu adalah Yesus dan itu adalah Tuhan? Sementara Yesus sendiri berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Sementara yang diminta oleh Yesus untuk didatangkan adalah roh kebenaran. Al-Quranul Karim, kalau kita melihat dalam surah Asy-Syura, Nabi Muhammad di sana mendapatkan ruh. Dan ruh yang datang kepadanya itu kemudian membimbingnya untuk mengajarkan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ketika roh itu datang kepada Nabi Muhammad, roh itu membawa kebenaran dan mengajarkan manusia kepada jalan lurus. Sedangkan yang datang, kata Yesus, yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Al-Quran datang dengan ruh dan mengajarkan kebenaran. Itu valid itu. Fakadzalika auhayna ilaika ruh min amrina. Jadi ruh yang berasal dari Sang Pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Muhammad SAW berupa cahaya, berupa petunjuk, dan kemudian dari hal tersebut Nabi Muhammad berdasarkan ruh dan cahaya ini membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, ini yang datang kepada Paulus kok malah justru Yesus. Padahal Yesus cuma datang ke dunia ini 2 kali menyatakan diri. Pada saat dia dilahirkan sampai dia terangkat ke langit, dan sesi yang kedua pada saat dia turun untuk membawa tanda datangnya hari kiamat. Apakah itu sudah terjadi kedatangannya yang kedua? Belum. Berarti yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Kedatangan yang tak diprogramkan, yang tak direncanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan adik-adik sekalian. Gurunda, ada pertanyaan dari Itok Darmi. Dari Nantulang Darni. Bang Handi dulu, beliau tadi ada. Oh iya Bang Handi. Fadl Bang Handi. Kemudian dulu, aku baru minum. Aku silakan. Nah, Nantulang Darni bilang gini, Gurunda. Yang penting Yesusku sudah naik ke sorga dengan bahagia, tidak membusuk di alam kubur. Aduh. Baik, saya jawab. Nabi Muhammad itu tidak keluar dari kubur. Yesus anak Maria juga tidak keluar dari kubur. Mana buktinya? Yesus tidak keluar dari kubur. Sama seperti Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur. Tapi masuk ke alam ruh, masuk ke alam barzakh.
Nabi Isa terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit, bukan ke surga, ke langit. Lalu kemudian Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mengatakan, saatnya dunia dihakimi. Satu. Itu tertulis di dalam Yohanes 12. Ini satu. Saatnya dunia dihakimi. Berarti saatnya waktu itu dunia dihakimi. Apa simbol penghakimannya dunia? Keluarnya iblis dari perut bumi. Jadi Yesus mengatakan saatnya dunia dihakimi sebab iblis akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Siapa yang keluar dari perut bumi merangkak pada hari Minggu? Apakah Nabi Muhammad? Bukan. Berarti bukan Nabi Muhammad iblisnya. Yang merangkak keluar dari perut bumi itulah yang dikatakan oleh Yesus, iblis penguasa dunia dilemparkan keluar. Satu. Yang kedua, ketika Yesus didatangin oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, apa kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 52-53? Sangkamu ini, aku ini penjahat, penyamun gitu, sampai kau datang bawa pentungan dan pedang untuk membunuh aku. Padahal setiap hari engkau bersama dengan aku di dalam bait suci, tapi kau tidak membunuhku, kamu tidak menangkapku. Tetapi, ini Yesus lanjutkan, tetapi saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Berarti abad pertama itu adalah awal kuasa kegelapan. Awal dunia dihakimi. Kenapa dunia dihakimi? Karena ajaran makhluk yang keluar dari bumi saat itu merebak ke seluruh penjuru bumi. Apa itu? Menggantikan kemuliaan Tuhan dengan melantik makhluk yang keluar dari kubur itu setara bahkan sehakikat dengan Tuhan. Seperti itu adanya. Jadi ketika Yesus mengatakan saat ini juga, sekarang ini dunia dihakimi, sekarang iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblis itu? Keluar dari tanah, keluar dari perut bumi. Karena tadinya iblis itu dilemparkan ke bumi, ke bawah, ke perut bumi. Yesaya 14 nomor 15. Itu. Iblis dilemparkan ke bumi. Dan yang keluar dari bumi, benar-benar dia mengaku, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit, di awan-awan, di cakrawala, maupun di bumi. Pas! Karena iblis memang berkuasa di udara, di awan-awan, dan iblis memang berkuasa di bumi. Jelas itu. Yesus sendiri mengatakan, penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia adalah iblis. Yang keluar dari tanah adalah penguasa dunia. Siapakah penguasa dunia menurut Yesus yang asli? Iblis. Berarti Nabi Muhammad, alhamdulillah, Nabi Muhammad hadir di abad ke-7. Penyesat penguasa dunia yang adalah iblis hadir di abad pertama. Penguasa dunia yang adalah iblis bukan memakai nama Nabi Muhammad. Penguasa dunia yang adalah iblis memakai nama Yesus. Hari ini siapa yang menjadi pengikut sosok yang bernama Kristus Yesus? Bu Darni. Bu Darni yang menjadi pengikut sosok yang mengaku Yesus Kristus. Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus Kristus yang datang kepadamu, tetapi dia adalah penyesat, memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus Kristus, tidak memakai nama Nabi Muhammad. Andai saja Yesus berpesan di Bible, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Nabi Muhammad,
Maka hancur sudah kita Islam ini, dihujat, dinista dan dihinakan. Sedangkan yang datang aja mengaku Yesus dan penyesatnya mengaku Yesus aja kita masih dihujat. Apalagi kalau penyesatnya mengaku Nabi Muhammad. Habis itu mereka nggak memfungsikan akal, nggak menggunakan otak. Yesus jelas mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka yang menggunakan nama Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka itu? Yang datang kepada Ananias mengaku Yesus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Yang datang kepada Markus mengaku Yesus. Yang datang kepada Lukas mengaku Yesus. Yang datang kepada yang keluar dari kubur mengaku Yesus. Yang datang di Pulau Patmos mengaku Yesus. Yang datang kepada para murtadin mengaku Yesus. Kata Yesus asli, penyesat ketika datang memakai nama siapa? Yesus. Yang mengajak ke gereja hari Minggu siapa? Memakai nama Yesus. Yang membimbing mereka kemudian untuk makan buah bui memakai nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang mereka lakukan itu dalam nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus. Jadi siapapun yang memakai nama Yesus untuk kepentingan hidupnya sebagai orang yang beragama, maka waspada, kata Yesus. Waspada. Waspada. Ada enggak dalam Bible waspadalah kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Ada enggak waspadalah kepada Roh Kudus? Ada enggak? Waspadalah kepada Jibril? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, Cak Ayu. Inilah kita hadir di sini untuk memberikan ulasan kepada anak bangsa, tapi bukan dengan doktrin. Bukan dengan doktrin, tetapi dengan dalil. Dengan dalil. Dinda Goldian bisa nggak buka Ibrani 9 nomor 2728? 2000 mata memandang, lihat data ini. Lihat data ini yang saya sajikan. Dinda Dito monitor. Dinda Dito monitor. Bang Handi monitor. Iya, Guru udah masuk. Coba adik-adikku coba perhatikan data ini. Dinda Goldian coba dibaca. Oke, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Luar biasa. Tangkap nggak dalil itu? Nangkep, Paham nggak dalil itu? Paham. Apa yang Anda tangkap? Apa itu? Kalau Yesus menerangkan bahwa Dia datang dua kali, sekali ketika Dia mengajarkan kepada Bani Israel, dan kedua kalinya Dia datang untuk menganugerahkan keselamatan tanpa menanggung dosa. Iya. Jadi hanya datang dua kali saja Yesus. Dua kali ya. Setelah terangkat ke langit untuk mengorbankan dirinya katanya, maka Yesus akan datang sekali lagi. Dia akan datang menyatakan diri sekali lagi. Berapa kali? Sekali lagi, satu kali lagi. Kapan? Kapan itu? Setelah akhir zaman, hari penghakiman. Setelah akhir zaman. Jadi yang datang menyatakan diri kepada Paulus siapa? Si Bilis. Ya, kita nggak tahu. Kita berbicara dalil. Kita ini kan orang terpelajar, pernah makan meja kuliah kan ya. Jadi sebagai orang intelektual harus mendudukkan perkara imannya, kepercayaan keyakinannya terhadap sebuah keyakinan agama
terhadap dalil kitab. Dalil kitabnya sendiri yang mengatakan Yesus akan menyatakan diri sekali lagi. Pada saat apa itu? Pada saat dia datang membawa tanda akhir zaman. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Lalu siapa yang menyatakan diri kepada Paulus? Coba tengok di dalam 1 Korintus 9 nomor 1 coba. Coba dibuka. Oke. Satu Korintus 9 nomor 1. Ada yang bertanya di bawah, kenapa tanda kenabian itu tompel? Saya juga balik nanya, kenapa tanda ketuhanan itu tato di paha? Jancok. Ini guru dah. Iya. Apa Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Stop. Apa katanya Paulus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Kapan itu? Ketika perjalanan ke Damsyik katanya. Berarti ada yang datang menyatakan diri sebagai Yesus. Siapa yang Paulus lihat itu? Yesus katanya. Yesus, guru dah. Siapa yang datang sebagai penyesat menurut Yesus? Yang mengaku akulah Yesus, yang mengaku akulah Yesus dan akulah Kristus. Sedangkan Yesus datang hanya 2 kali menyatakan diri kan? Betul. Jadi yang dilihat oleh Om Paulus itu siapa, Cak Ayu? Aduh. Hah? Tanda Tuhan ada tato di paha. Dulu saya pernah mualafkan preman. Di pahanya memang ada tato. Saya berpikir di situ tatonya sama. Raja di atas raja, ternyata bukan. Raja tato di atas segala raja. Tato Bugis. Iya. Ayo, naik saudara-saudara. Silakan yang Kristen naik ke sini. Ayo naik ke sini. Paulus itu terbukti melihat Yesus. Jadi bukan cuma berupa cahaya, bukan berupa suara. Pengakuannya melihat Yesus. Bukankah aku melihat Yesus? Tanya Budi. Bu Darmi ngilang, guruna. Bu Darmi ngilang. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ayolah teman-teman, kami ini sasaran empuk untuk dimurtadkan, tapi tunggu, langkahi dulu ilmu kami. Langkahi dulu. Jadi semakin berat mereka melangkah untuk memurtadkan umat Islam di Nusantara ini. Salah satu cara yang mereka harus tempuh ya memang membuat tempat-tempat hiburan di mana di sana orang bisa memuaskan nafsu birahi, bisa minuman keras dan seterusnya, kan gitu. Nah itu dia maksudku, tempat-tempat gitu aja sampai mereka bisa murtadkan anak-anak Islam. Kalau mau berbicara data nggak bisa lagi. Kita lebih paham data Bible mereka daripada mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Mana tadi yang berbicara tanda kenabian ada tompelnya? Sini. Kita bahas tanda ketuhanan ada tatonya. Tanda-tanda Tuhan adalah oh ya, Din tadi toh antum kan mualaf adikku. Iya Bang. Di dalam data Ibrani 9 nomor berapa tadi? Nomor 27 itu coba Dinda Goldian baca. 2728. Oke, kita bukain ya. 27-nya, 27 aja, 27 aja. Jangan 28. Ibrani 9:27. Terlalu berat. Oke. Kita balik cam teman-teman.
hanya sekali lagi turunnya. Ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Oke, saya Demikian mau nanya pula pada Kristus. Dinda Dito. Sudah. Saya cuma minta data 27. Saya cuma minta sepengetahuan adek ini selama dia Kristen, selama antum Kristen, ada nggak pernah diajarkan Yesus membangkitkan orang mati? Kalau Yesus membangkitkan orang mati sering, itu sifat keilahiannya. Pertanyaan saya, sekarang berapa usianya orang yang dibangkitkan dari kematian itu? Umurnya nggak pernah diceritakan, Gurunda. Nggak pernah dikasih tahu. Dia masih hidup nggak? Masih hidup nggak sampai hari ini? Nggak ada lagi ceritanya. Lah kemana? Cuman dihidupkan aja. Mati lagi? Nggak mati lagi. Nggak diceritakan. Tapi kalau dia masih hidup sampai hari ini jadi manusia aneh dan akan disoroti publik gak? Pasti akan banyak dikerubuni orang, jadi viral gitu. Karena setelah dibangkitkan nggak mati-mati lagi. Sesuai dengan Ibrani 9 nomor 27 kan? Iya. Manusia hanya mati sekali aja. Iya. Berarti ketika kuburan terbuka, orang-orang kudus yang berjalan masuk ke Yerusalem itu masih hidup sampai sekarang? Harusnya iya, Gurunda. Harusnya Mana? Cepat bilang. Mana? Aku mau jumpa sama mereka. Harusnya iya. Ini yang disebut dengan misteri ilahi. Jadi nggak ada jawaban, mereka akan selalu bilang itu misteri Tuhan. Begitu, Gurunda. Misteri Tuhan. Berarti dia masih dulu kan saya pernah ditanya, mana orang yang dikutuk menjadi kerah? Berdasarkan Al-Quran. Hari Sabat mereka kemudian menangkap ikan, dikutuk jadi kerah. Ditanya mana orang itu? Sekarang 2000 tahun ku minta orang itu, ya pasti mati lah. Iya kan? Iya. Saya balik nanya, kau baca Ibrani 9 nomor 27, manusia ditakdirkan, ditetapkan untuk mati sekali doang. Tolong tunjukkan Lazarus sekarang bermukim di mana? Aku mau minta tanda tangannya. Dia mati sekali doang, dihidupkan ke mati lagi. Nah sekarang Lazarus mana? Tinggal di mana? Saya mau jumpa sama dia. Belum lagi orang-orang yang dibangkitkan yang lain, yang dibangkitkan Paulus Petrus bernama Nabita. Saya juga ingin ketemu Nabita itu, di mana dia? Ada juga orang yang dibangkitkan Paulus, mau juga aku jumpa sama orang itu. Orang-orang banyak yang kemudian keluar dari kubur, orang-orang kudus berjalan ke Yerusalem. Saya juga mau jumpa sama dia. Kemana orang-orang itu? Sekali aja kan, bayangkan orang hidup 100 tahun itu sudah menjadi unik, menjadi pembicaraan. 150 tahun, wow keren banget. 200 tahun, pasti mengheboh dunia. Ada yang 2000 tahun masih hidup hari ini, kawan-kawan. Sekarang saya kembalikan kepada kita semua. Ini firman Tuhan atau garuk kepala? Untung dalam hati Dinda Dito ini, alhamdulillah ya Rabb, untung otak saya berfungsi sampai saya keluar dari sana, Masya Allah. Amin, alhamdulillah, insyaallah. Itu aja dulu. Imamat 18 nomor 20-21. Ulangan 18-21. Jika ada seorang pemimpi, ada seorang pengajar, ada seorang nabi, ada seorang rasul yang terlalu berani berkata atas nama aku tapi tidak terjadi hal tersebut, maka dia harus mati. Mati, mampus, dipenggal, ada yang diseret, diseret pakai kuda, ya kan ya? Yeah. Ada yang dipanggang, ya kan ya? Makanya ayo para cendekiawan, kaum intelektual dari Kristen, yuk hadapi kami diskusi tentang ini.
Jangan pakai cara-cara licik murtadkan orang dengan Indomie. Diskusi dong. Perlihatkan ke masyarakat Islam Kristen mana yang betul. Kan gitu. Jangan kok sembunyi-sembunyi dari belakang aja orang murtad. Berpura-pura jadi muslim mu'alaf, ternyata dia kejar terong muda. Dimurtadkan dengan gaya-gaya yang kurang baik, kurang tidak sesuai dengan logika dan melanggar undang-undang. Ayo kita diskusi di sini. Diskusi di sini. Saya kemarin itu saya curiga, Dek. Jangan-jangan bom ini adalah Lazarus kan gitu. Gila, tak masuk logika itu, kawan. Jangan bom ini Lazarus. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi mana nih Oten, naik ten. Bang Juma, kalau ada terjadi gempa bumi nih, terus kuburan pada terbuka, yang keluar dari kubur itu pocong apa Tuhan? Gimana kan dah putus-putus suaranya. Ini loh, terjadi gempa bumi. Ada Dinda Julius dinaikkan juga. Ya, terjadi gempa bumi Iya. nih. Kuburan pada terbuka. Nah, yang keluar dari kubur itu, Iya. pocong atau Tuhan? Pocong atau Tuhan? Ya pocong atau Tuhan? Mayat hidup lah. Itu ada yang jawab di bawah. Makanya ketika Yesus muncul diuji dia dengan ikan goreng. Apa tujuan Yesus makan ikan goreng? Untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu? Dirinya bukan mayat, bukan pneuma. Dirinya bukan roh hidup, bukan pneuma. Pneuma itu hantu. Untuk membuktikan dirinya bukan hantu. Makanya dia makan ikan goreng. Begitu. Hancur ini. Apalagi kalau kores naik udah selesai lah. Hancur perpuluhan. Dua. Ada nggak para nabi itu menerima wahyu di tempat keramaian, sebagaimana Paulus? Ada nggak, Bang Juma? Setahu saya kalau Nabi Musa ya. Nabi Musa ketika kemudian Nabi Musa itu boleh kategori itu, seperti ketika dia minta makanan dari langit, kan orang-orang pada menyaksikan tuh makanannya. Tapi kalau wahyu dalam arti kata ilham, bisikan berupa pengajaran, ya saya sejauh ini juga belum sampai ke situ. Kecuali sama seperti Nabi Muhammad ketika beliau kedatangan seorang laki-laki, lalu kemudian bertanya, tahukah kalian siapa yang tadi yang datang? Dialah malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad. Gitu Bang Handi. Namun ada satu hal yang perlu Bang Handi perhatikan di sini tentang kebangkitan. Bang Handi. Iya. Iya. Ada yang ingin saya pertanyakan Bang Handi. Kristus yang mati dengan jalan kutuk itu, ketika dia mati apakah tangannya dipenggal? Jadi apa? Tangannya diputus, dipenggal paha tangannya. Enggak deh, diikat doang, dipaku. Kakinya? Apakah kakinya dipatahkan? Dipatahkan doang. Lehernya dipenggal enggak? Lehernya dipenggal enggak? Enggak. Ada informasi Yohanes itu juga bangkit dari kematian. Akan tetapi sebelum dia mati, Yohanes itu dipenggal. Artinya
tubuh Yohanes Pembaptis ini dengan kepalanya itu terputus. Yohanes 14 nomor 2. Coba dibaca Dinda Goldian. Yohanes 14 nomor 2, Markus 6 nomor 16. Jadi kalau kebangkitan lebih dahsyat Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes kepalanya sudah terpisah dengan tubuhnya tapi masih bisa bangkit. Coba dibaca. Sorry, masih saya mute. Dibaca, buka mic. Masih saya mute. Sorry. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Yohanes tentu 14 aku... nomor 2. Udah, Yohanes 14 nomor 2. Iya, silakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, itu terjadi setelah dia bangkit kan? Betul? Betul? Terjadi setelah Yesus bangkit. Nah, kebangkitan Yesus ini itu diawali dengan pemenggalan kepala enggak? Enggak. Coba baca Markus 6 nomor 16. Oke. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Wow. Loh, pernah bangkit Yohanes? Hah? Loh, Loh. Coba Matius 14 nomor 2. Oke, Matius 14 nomor 2 ya. Iya. Lalu ia pergi kepadanya. Pegawai-pegawainya inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Loh, hah? Cemana nih? Saya mau bertanya, apakah dia juga Tuhan? Bukan. Dia nabi. Harusnya dong. Dipenggal kepala. Yesus mah nggak diapa-apain, cuma dikasih minum anggur aja dia. Habis itu digantung, mati. Ini dipenggal. Bangkit, Cok, bangkit. Jancok. Lebih sakti dong guru nda. Lebih sakti berarti ya. Iya dong. Lebih sakti Yohanes. Lebih sakti Yohanes daripada siapa tadi? Kristus, kan gitu. Kristus. Luar biasa. Aduh. Kan gitu. Gimana ini? Aduh. Dipenggal lu masih bangkit. Wih, luar biasa, darah Yesus. Gimana dong? Ini luar biasa kan? Gak tahu guru dah. Sekarang Ya saya mau Allah. tanya nih, Maria itu perempuan nggak? Perempuan, betul. Perempuan Maria ini pernah nggak melahirkan seorang anak? Pernah. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Menurut saudara kita Kristen, Yesus itu Tuhan. Betul? Apakah Tuhan itu maha besar?
Maha besar. Betul. Oke. El Gibor. Sekarang coba sekarang buka di situ kitab Lukas 7 nomor 28. Kita baca sama-sama ya, teman-teman sekalian. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, di antara mereka Aku yang di situ dilahirkan siapa? oleh Maria. Aku di situ siapa? Aku di situ siapa? Siapa yang berkata aku di situ? Maria harusnya. Bukan Yesus, dong. Yesus. Tulisan merah. Yesus. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Darah Yesus. Pertanyaan saya, menurut Yesus besar mana Yohanes daripada Yesus? Yohanes. Karena tidak ada yang lebih besar daripada dia, Yohanes Pembaptis. Berarti yang mana kalau disuruh pilih, kalau mereka sehat separuh aja. Yang mana yang lebih besar, Yesus atau Yohanes menurut Yesus? Yohanes, Gurunda. Kan Yesus yang bilang. Yohanes. Waduh. Yohanes. Terus yang mana yang lebih sakti, bangkit dari kematian setelah dipenggal atau bangkit dari kematian setelah minum anggur? Mana lebih sakti? Kalau kita pakai akal, Gurunda, yang bangkit setelah dipenggal. Yang dipenggal. Yang dipenggal. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi apa ya kerjaan ini teman-teman kita ini? Ayo, makanya kita kembali ke data ini. Siapa sebenarnya yang datang kepada Paulus ini? Siapa? Coba ya, ini analisa saya, ini analisa. Coba Dinda Dito dengarkan analisa saya gitu ya kan ya. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa, termasuk dirinya dong, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Termasuk dia dong. Ya kan ya? Betul. Nah, sekarang siapa yang datang kepada Paulus, membimbing Paulus, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat? Siapa yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus, mengatakan dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya? Itu siapa? Kristus, Gurunda, katanya. Halus. Nah, Kristus. Apakah itu Yesus palsu? Matius 24, iya harusnya. Apakah itu Yesus asli? Enggak. Palsu. Kalau kita paksakan itu Yesus asli, maka Yesus tempatnya di mana? Neraka. Nah, berdasarkan ucapannya sendiri di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia menempati tempat terendah. Sekiranya yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, maka Yesus berdasarkan ucapan Yesus menempati tempat terendah. Sekarang permasalahannya adalah apakah bisa dicerna oleh otak Yesus sendiri masuk ke tempat terendah? Masuk di otak enggak? Berarti solusi terbaik. Jangan gitu dong. Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mustahil Yesus yang datang kepada Paulus itu mustahil. Karena kapan dia yang datang berarti dia ke neraka berdasarkan ucapan sendiri. Maka mutlak absolut yang terjadi Ibrani 9 27 28 yang datang hanya sekali lagi yang asli nanti di akhir zaman. Al-Quran As-Sukruf ayat 61.
Berarti yang datang kepada Paulus dan orang-orang yang murtad pada saat mereka mengatakan ada Yesus datang membawa dalam mimpinya, berarti itu bukan sama ketika mereka berdoa memanggil nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, kan datang tuh, ada datang Yesus sama dia kan. Sosok yang ngaku Yesus datang membantu mereka menyembuhkan, kayak Rasul Lubis, Andi Simon, kan datang itu. Makhluk yang betul-betul ngaku dipanggil Yesus datang betul bantu mereka ngobatin orang sakit. Sedangkan Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti siapa yang datang mengaku Yesus membantu Rasul Lubis mengobati orang sakit ini siapa? Kristus. Iya, tapi Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Yang bilang Kristus asli siapa, Gurunda? Oh, Kristus asli.